itu ini bagaimana cara berjalannya suatu kehidupan itu dengan kehidupan sesuai dengan kaidah jalan. Nah, jadi untuk mengetahui nilai kebenaran itu, maka kita harus mencapai nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Apa itu yang dimaksudnya dari kehidupan manusia? Ya, Tapi dok, mohon maaf ya, sebelumnya dok untuk suaranya agak kecil dok, agak mendem. begini, tes tes, Tapi ya dok, sudah jelas dok. ya deh. Ya, kita kembali. Jadi nilai kehidupan adalah nilai-nilai yang sangat dipengaruhi oleh tindakan seseorang. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang nilai kehidupan, maka kita akan berbicara tentang tindakan seseorang. Bagaimana seseorang itu bertindak. Next. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana seseorang itu bertindak, maka kita harus bertanya ya pada diri kita sendiri. Pertama, kita harus mengenal diri kita dengan pertanyaan siapa aku. Ya, ini pertanyaan buat diri kalian masing-masing. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu dari mana aku. Maksudnya ini adalah siapa yang menciptakan aku, ya? Siapa yang membentuk kalian? Siapa yang menciptakan kalian? Terus mau kemana aku? Maksudnya, jadi siapa dari mana mau kemana ini menjadi fondasi utama kehidupan. Jadi di dalam suatu tindakan, maka ini harus dicari tahu. Ya, misalnya contoh, kalau kita berbicara tentang kebun, siapakah yang akan kita tanya? Kira-kira kalau kita ingin mencari tahu tentang kebun, kita bertanya sama siapa? Halo? Tapi dok, bertanya ke petani atau tukang kebun. Halo? Halo? Multi jawaban. Nah, kemudian dari sinilah nanti kita akan menyimpulkan tentang filsafatnya mengenal potensi diri sendiri. Next saja. Nah,
kalau pertanyaannya tentang siapakah aku, maka sebagai umat Islam secara filsafat, maka kita akan mengacu pada As-Sajdah ayat 7, di mana artinya yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebuah baik dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. yang sajadah yang membuat segala sesuatu yang kami sebaik-baiknya. Nah, jadi di dalam As-Sajdah, kalau ditanya siapa aku, jadi dia adalah manusia yang diciptakan dari tanah. Sedangkan di ayat 8 dikatakan, kemudian dia menjadikan keturunan dari saripati air yang hina. Dalam tanda kutip, saripati air yang hina yang dimaksud adalah sperma. Kata hina di dalam surat As-Sajdah ini bukan berarti dia kotor, dalam tanda kutip ya. Maksudnya karena sperma itu adalah dia masuk ke dalam hadas besar yang harus dibersihkan. Nah, sehingga kata hina itu jadi maksudnya karena dia bernilai hadas dalam segi perspektif Islam. Kemudian surat As-Sajdah ayat 9 dikatakan kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh. Diciptakan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Maksud surat As-Sajdah ini bahwa ada tiupan roh. Jadi ini adalah surat tentang penciptaan manusia. Jadi kalau ditanya siapakah aku, maka kita akan kembali pada hakikatnya kita adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah sebenarnya dari tanah, dari sesuatu yang hina. Nah, maka karena itu dalam kehidupan nilai-nilai manusia sebenarnya dalam perspektif pribadi ini sebenarnya ayat untuk menyatakan bahwa kita tidak boleh sombong karena sebenarnya kita hanyalah makhluk yang hidup yang diciptakan dari tanah. Toh? Nah, next. Nah, dari mana aku? Nah, di surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan, dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Kata di Az-Zariyat ini menyatakan bahwa aku menciptakan dan aku tidak menciptakan. Maksudnya, artinya manusia itu diciptakan dari mana? Diperjelas di Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya, di surat Al-Baqarah ini, bahwa yang menciptakan manusia yaitu Allah sendiri, ya. Meskipun pada kejadiannya ditulis di dalam Al-Qur'an, para malaikat ini pertama kali protes kepada Allah. Nah, tapi itu aspek lain. Jadi ini adalah asal usul dari mana aku, siapa penciptanya manusia itu sendiri. Next. Mau kemana aku? Jadi pada hakikatnya bagi mereka jannah tempat kediaman. Dan adapun orang-orang yang fasik pada ayat As-Sajdah ayat 20 dikatakan setiap kali mereka hendak keluar daripadanya mereka dikembalikan ke dalamnya, dikatakan kepada mereka. Artinya ada dua tempat kalian kembali manusia. Apakah nantinya dia menuju surga atau nantinya dia menuju neraka, tergantung dari amal. Jadi ini adalah 3 ayat yang sebenarnya secara filsafat Islam mengatakan ini adalah identitas manusia. Ya, identitas manusia. Next. Nah, nilai-nilai hidup dan kehidupan merupakan keseluruhan
tampilan diri, sikap, kata, perbuatan manusia sesuai sikonnya. Nilai-nilai hidup dan kehidupan manusia biasanya dipengaruhi oleh masukan-masukan dari luar dirinya sejak kecil. Jadi pada dasarnya ya nilai-nilai kehidupan itu sudah ada sejak seseorang itu lahir, ya. Kalau kalian melihat bahwa asal-usul dari manusia itu sebenarnya asal-usul dari suatu kertas putih yang dianggap suci. Nah, siapakah yang membuat seseorang itu menjadi seseorang yang misalnya berdosa atau membuat suatu kesalahan, maka itu adalah faktor eksternal. Ya, kalau dari kecil seseorang itu diwarnai dengan warna yang lembut, maka dia akan menjadi sesuatu yang lembut. Tapi kalau dia diwarnai oleh sesuatu warna yang kasar, maka pada dasarnya dia akan menjadi seseorang yang kasar. Itulah hakikat kehidupan dari manusia. Next. Nah, nilai kehidupan yang ada di masyarakat. Nah, ini harus kita tahu. Pertama, ada nilai kekuasaan. Kedua, nilai cinta dan kasih sayang, nilai keindahan, nilai keadaan fisik, dan nilai kesehatan. Maksudnya ini adalah nilai-nilai yang ada di masyarakat yang nantinya ketika kalian menjadi seorang dokter, itu nanti kalian akan melihat nilai-nilai tersebut. Contoh, nilai kekuasaan. Persepsi pandangan atas keinginan untuk menundukkan atau mempengaruhi orang lain. Jadi ada dua aspek positif dan aspek negatif. Aspek positifnya nilai kekuasaan, kadang kita menemukan misalnya seseorang yang memang bisa dijadikan pemimpin. Pernah rasakan? Misalnya kalau kalian tutor, ada satu orang biasa tanpa perlu ditunjuk, tanpa perlu kalian undi setengah mati, tiba-tiba secara otomatisasi dia sudah menjadi menjadi ketua kelompok pada saat itu. Nah, itu yang dimaksud nilai kekuasaan secara positif. Jadi memang orang mempunyai dominasi terhadap suatu kelompok. Sedangkan dari perspektif negatif, nilai kekuasaan ini selalu ada. Misalnya, kalau dalam pelayanan kesehatan, kalau misalnya orang miskin, biasanya kasihan biar dikasih tunggu 10 jam, dia menunggu, Ji. Tapi coba pejabat. Toh, jangankan 5 menit, 1 menit pun biasa dia marah-marah nih. Saya ini pejabat, saya ini bla 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 bla. Nah, itu adalah nilai kehidupan juga. Ya. Jadi kita harus mencermati nilai kehidupan itu baik secara negatif maupun positif. Terus ada nilai cinta atau kasih sayang. Seperti ikatan batin, saling menghargai, saling setia, saling menghormati, saling menolong, memikirkan kepentingan dan kebaikan orang lain. Nah, ini adalah nilai cinta atau kasih sayang ya. Terus ada nilai keindahan. Jadi dia menghargai hal-hal yang indah. Dalam tanda kutip, kerapihan itu menjadi suatu nilai. Ya, dalam Islam, kebersihan, kerapihan itu adalah sebenarnya sedikit lagi menjadi suatu fardu ain. Karena Islam mengajarkan kita untuk bersih. Islam selalu mengajarkan kita yang indah-indah. Sehingga pada dasarnya nilai-nilai keindahan itu di masyarakat itu selalu tercermin, ya. Coba kalau misalnya dalam kesehatan, seseorang malah tidak mandi selama 3 hari, 3 malam, terus bajunya robek-robek, kira-kira akan berdampak tidak pada kesehatannya? Atau misalnya seorang mahasiswa yang tak 3 bulan sekali kasih bersih kamarnya, apakah ada nilai-nilai keindahan yang memicu kesehatannya? Adalah. Jadi nilai keindahan ini akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Terus nilai keadaan fisik, seperti persepsi atas keadaan tubuh yang dianggap ideal atau serasi. Ini juga sangat penting ya. Ini sangat penting. Misalnya contoh, seorang pemain bola,
maka dia akan berani menginvestasikan kakinya untuk apa? Untuk dijaga betul. Lebih bagus tangannya hilang dibandingkan kakinya. Karena itu adalah nilai keadaan fisik. Karena menurutnya dia hanya bisa mencari uang dengan cara menggunakan kakinya untuk menendang. Ya. Jadi itu adalah nilai keadaan fisik. Terus nilai kesehatan. Nah, ini adalah keinginan seseorang untuk selalu menjadikan tubuhnya sehat. Ya, itu adalah nilai kesehatan. Tidak ada sih sebenarnya orang mau sakit. Ya, pada dasarnya semua orang pasti mau hidup sehat. Next. Ada nilai keterampilan, nilai rasa kesejahteraan dan aman, nilai pengetahuan, nilai moral, dan nilai keagamaan dan kepercayaan. Next. Next saja ini, kalian bisa baca. Jadi ini merupakan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan manusia. Next. Nah, dalam perspektif bioetik, apa sih hubungan nilai-nilai kehidupan dengan nilai bioetik? Ya, seperti yang saya katakan bahwa bioetik adalah berasal dari kata bios, artinya hidup atau kehidupan, dan ethos, artinya norma-norma atau nilai-nilai moral. Artinya, bioetik ini adalah nilai-nilai yang ada dalam kehidupan seseorang yang dimana nilai-nilai ini akan menjadi suatu norma. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa etika itu berasal dari norma. Ya, ketika seseorang punya norma atau pandangan tentang sesuatu yang salah dan benar, maka etika itu akan lahir. Tapi pandangan itu sebenarnya hadir dari nilai-nilai. Ya, jadi ini lagi inti lebih dasarnya. Jadi kalau ditanya bagaimana sampai jadi sesuatu hukum. Jadi hukum itu sebenarnya awalnya dari nilai dulu. Ya. Nilai itu kalau sudah dianggap sama oleh beberapa orang, maka akan menjadi suatu pandangan. Pandangan, ketika pandangan itu menjadi sesuatu keharusan, maka akan menjadi etika. Nah, etika, ketika etika tersebut menjadi lebih wajib dan kalau tidak dilakukan akan ada sanksi, maka dia akan menjadi hukum. Jadi begitu prosesnya. Ya, nilai itu hanya untuk diri sendiri. Kita menilai orang lain. Kalau kita nilai dia jelek-jelek, itu adalah nilai. Terus pandangan itu adalah kelompok yang memandang sesuatu. Jadi kalau ada 10 orang yang menilai, maka itu akan menjadi satu pandangan. Misalnya, saya sendiri yang menilai Alvito itu jelek. Maka kejelekan Alvito itu hanya untuk saya, bukan untuk orang banyak. Tapi kalau dari 100 orang, termasuk saya, 70 orang mengatakan Alvito jelek, maka secara norma, pandangan, Vito itu jelek. Ya. Kemudian, kalau kejelekan Vito itu sudah mendarah daging, artinya, contoh, bukan Alvito Diana, Alvito yang lain ini. Contoh, Alvito itu lale ki. Nah, kalau pandangan Alvito lale itu sudah mendarah daging, memang kalau lihat mukanya Vito sudah memang lale nih, dan wanita semua merasa jijik kalau lihat mukanya Vito, maka itu sudah menjadi etika. Nah, sekarang karena mendarah dagingnya kelalaian dari Alvito, sehingga dia merusak tatanan atau merugikan orang lain, maka barang siapa yang memiliki muka seperti Vito, maka dia akan dihukum. Jadi itu adalah suatu hukum. Jadi itulah sebenarnya dasar aturan itu lahir.
Oke, next. Nah, jadi konsep itulah, nilai-nilai itulah dalam ilmu kedokteran dan digabungkan dalam perspektif etika menjadi suatu nilai-nilai bioetik yang terdiri dari 4 kaidah dasar. Pertama ada nilai-nilai beneficent, yang kedua ada nilai-nilai non-maleficent, yang ketiga adalah nilai-nilai autonomi, yang keempat adalah nilai-nilai justice. Ya, jadi nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi dasar dari bioetika. Apa sih itu nilai beneficent? Jadi beneficent itu melindungi dan mempertahankan hak-hak yang lain. Jadi artinya kita tidak hanya mempertahankan hak atau memenuhi hak, tapi kita melindungi hak seseorang. Kemudian mencegah terjadinya kerugian, menghilangkan kondisi penyebab kerugian, menolong orang cacat, menyelamatkan orang dari bahaya. Jadi sebenarnya ini suatu tindakan. Ya. Next. Non-maleficent ini adalah tidak boleh berbuat jahat atau membuat derita pasien, meminimalisasi akibat buruk. Dokter sanggup mencegah bahaya yang terjadi pada pasien. Tindakan kedokterannya dapat terbukti efektif dan lebih besar manfaat bagi pasien daripada kerugiannya. Ini adalah nilai-nilai non-maleficent. Next. Justice itu fairness, jadi adil, tidak diskriminasi, memberikan kesamaan sumbangan sesuai kebutuhan pasien, dan memberikan kesamaan beban sesuai kemampuan pasien. Ya. Next. Autonomi, menghormati hak otonomi pasien. Jadi kita sebagai dokter harus menghargai apa yang diinginkan oleh pasien. Informed consent sebelum melakukan tindakan itu suatu bentuk autonomi. Karena kita melibatkan pasien di dalam pengambilan keputusan. Itu adalah autonomi, informed consent. Next. Yang terakhir itu justice. Justice itu sebenarnya tidak membeda-bedakan, ya. Kita menganggap semua hal yang sama. Oke. Jadi, pada dasarnya, nilai-nilai kehidupan manusia itu kita harus masukkan ke dalam teori atau penerapan dari bioetika. Kenapa? Karena yang kita hadapi ini adalah manusia, bukan hewan. Pasien itu adalah manusia. Dan selain menerima pelayanan kesehatan, setiap manusia mempunyai pandangan. Nah, baik dokter maupun pasien itu sama-sama mempunyai pandangan. Sehingga pandangan itu mungkin berbeda, tapi pada dasarnya mempunyai nilai yang sama. Pemenuhan dari kebutuhan seorang manusia terhadap kesehatan, kita kembalikan kepada nilainya. Toh? Yang tadi saya katakan, nilai-nilai kehidupan. Maka dari nilai kehidupan itu akan dirampungkan menjadi nilai-nilai dalam bentuk kaidah. Kaidah ini yang disebut kaidah dasar bioetika. Oke? Sampai sini ada mau ditanyakan, Dek? Halo? Tapi ya dok. Oh, saya kira pingsan mau ke semua. Oke? Saya kira sudah tidak ada, Mito. Oke, kalau tidak ada, cukup sekian dulu kuliah kita hari ini. Besok, nanti saya lihat dia jadwalnya besok, apakah ada kuliahnya Dr. Wahyudi lagi apa tidak. Oke, saya kira cukup dulu untuk hari ini. Tolong banyak baca ya. Di bioetik itu banyak kalian pahami. Ingatlah paham, bukan menghafal. Kalau kau cuma menghafal, kalian tidak akan mengerti. Coba pahami makna bioetika, sehingga kalian bisa pahami pelajarannya. Oke, saya kira cukup.
kuliah kita hari ini. Sampai ketemu di waktu berikutnya. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Ya, saya izin lift ya.